Berapa menit tadi? 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan di rumah Bapak Mardi. Semoga Allah SWT memberikan nikmat kepada kita di rumah beliau, yaitu salah satu nikmat yang sangat besar sekali bagi kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, semoga Allah SWT juga memberikan kita ketaatan kepadanya, karena Allah SWT memberitakan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kalian dengan benar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan cerita sedikit bahwasanya ketika kita mengamalkan amalan yang sedikit tapi bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ketika itu ada seorang Arab Badui. Dia datang kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, faqala dullani ala amalin. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Fa'idha amiltuhu daqaltu jannah. Ketika aku amalkan amalan tersebut, aku masuk surga. Ini kata orang Arab Badui. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Maka kamu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukannya. Ini amalan yang pertama. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa tuqimus sholat maktubah. Kamu tegakkan sholat 5 waktu yang wajib. Ya, ini amalan yang kedua, kata Nabi SAW mengatakan kepada Arab Badui tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi, wa tuaddi zakat mafruḍah. Kamu tunaikan zakat yang wajib. Ini amalan yang ketiga. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa tasumu Ramadhana. Dan kamu tunaikan, kerjakan puasa di bulan Ramadan. Ini amalan yang keempat. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada orang Arab Badui itu tentang amalan. Ketika kita mengerjakan, kita bisa masuk surga. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah SWT, tidak boleh kita menyekutukan Allah SWT. Yang kedua, kita menjalankan sholat yang diwajibkan oleh Allah SWT, yaitu sholat 5 waktu. Yang ketiga, kita menunaikan zakat. Yang keempat adalah apa? Kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu orang Arab Badui itu mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat Allah SWT yang memegang jiwaku, la azidu, maka aku tidak akan menambah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, man sarrahu ayyaddura ar-rajulu min alil jannah wa yaddur hada. Lalu Nabi SAW mengatakan, ketika ada seseorang yang senang melihat seorang laki-laki ahli surga, maka lihat orang ini. Nah, jadi
Nabi SAW memberi isyarat bahwasanya dengan amalan 4 tersebut, hanya kita mengerjakan yang wajib aja, kita bisa masuk surga. Ini salah satu amalan yang sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Karena apa? Karena kita beribadah kepada Allah SWT itu hukumnya wajib kalau kita sebagai seorang muslim. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah SWT. Karena ketika kita beribadah kepada Allah SWT, tapi kita beribadah dengan ibadah yang lain, maka ini termasuk orang-orang musyrikin. Sebagaimana dan dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan, itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunin dosa syirik. Wa yaghfiru duna dzalik liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunin dosa selain itu bagi Allah kehendaki. Yang kedua, sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Bagaimana mungkin ketika orang yang tidak melakukan sholat tapi dia bisa masuk surga? Padahal sholat itu termasuk as-sholatu amududdin, dan sholat itu termasuk tiangnya agama. Ketika kita membangun suatu bangunan dan bangunan itu tidak ada tiangnya, apakah bangunan tersebut jadi? Tidak. Maka dari itu kita menjadi seorang muslim, kita jalanin perintah yang diwajibkan oleh syariat Islam. Semoga kita diberi hidayah kepada Allah SWT untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tuh enggak, Pak? Enggak usah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak